Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2421101037. Mahasiswa PPG Daljab B1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Sekaligus guru bidang studi akidah akhlak di MTS Darussaadah Citarum, Biren Aceh. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 8 pada materi Rasul Ulul Azmi dengan model pembelajaran PBL. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita dahulu membacakan doa. Ayo, kedua kelas pimpin doa. Ayo kawan, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Terima kasih kepada kedua kelas yang telah memimpin doa. Jadi sebelum Ibu melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, minggu yang kemarin masih ingatkah kalian tentang apa kita belajar? Masih. Tentang Rasul. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian masih ingat. Jadi hari ini kita lanjutkan kepada pembelajaran kita, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Pernahkah kalian mendengar tentang Rasul Ulul Azmi? Pernah. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ya, Nabi yang paling berat cobaannya ketimbang nabi-nabi yang lain. Nabi Ulul Azmi ada 5. Coba sebutkan. Nabi Oke. Nah, jadi anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan agama. Dan selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan dan memahami sejarah singkat 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Selanjutnya,
mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat utama Rasul Ulul Azmi seperti sabar, tabah, dan bertekad kuat serta meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita speaking dulu, biar kalian semangat ya. Ya. Jadi dengar dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, jadi sekarang ikuti. Ikut. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Siap. tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. semangat. Oke, jadi kalian sudah semangat. Kita lanjutkan kepada pelajaran hari ini, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, ada berapa karena Rasul Ulul Azmi? Coba sebutkan. Oke, dan bukti kalian sudah tahu tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi selanjutnya, tolong kalian amati video berikut ya. Ya. Perubahan universitas jasadnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Asing. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajar beriman kepada Allah. Mereka menyembah batu atau berhala. Termasuk anaknya Kakak dan istrinya wanita pun membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan munculnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hancur binasa di telan banjir, termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surah As-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam
Berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang juga berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kamu bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya padukan besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Berkata dia, dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar tidak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginkan, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang membangkang. Nabi Musa pun diberi mukjizat dari Allah ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun. Dan seketika, tongkat itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang membunuhnya. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunungnya besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, Nabi Isa. Ketika dilahirkan oleh Maryam, Nabi Isa dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Padahal Allah yang menghendaki Maryam mengandung Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas kehendak Allah, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa melalui kitab Injil. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah bisa berbicara saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dan akan menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 49. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul dari Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang membangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi selama kalian menonton video tadi, apa yang kalian dapat? Kan
atau kalian temukan dari hasil video tersebut? Hah? Ada yang? Ada? Hah? Video yang kalian tonton tadi, apa yang kalian temukan dalam video? Apa? Dalam atas kesabaran Nabi Ulul Azmi. Oke, jadi sebelum Ibu menjalankan kepada pelajaran materi hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi, sebaiknya kita membagikan kelompok ya. Ya, kita bagikan 4 kelompok, yaitu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi ini ada tugas tiap-tiap kelompok nanti dikerjakan dan di hasil kelompok dipresentasikan ke depan. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah sebutan bagi rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati luar biasa dalam menyampaikan dakwah. Mereka tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan yang berat dari kaumnya. Selanjutnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah, ini adalah daftar Rasul Ulul Azmi. Berikut adalah 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menyembah berhala, berdakwah selama 950 tahun, tetap sabar meskipun hanya sedikit pengikut, membuat kapal besar atas perintah Allah untuk menyelamatkan kaum beriman dari banjir besar. Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Teguh dalam menentang penyembahan berhala, sabar saat dilempar ke api, namun Allah menyelamatkannya. Selanjutnya mendirikan Ka'bah bersama putranya yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan dibakar api. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel dan Fir'aun. Teguh menghadapi kekejaman Fir'aun, menerima wahyu berupa Taurat, memimpin Bani Israel keluar dari Mesir atau pembelahan Laut Merah. Selanjutnya Nabi Musa membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, menerima wahyu berupa Injil, mampu menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati atas izin Allah. Allah mengangkatnya ke langit selamat dari upaya penyaliban. Selanjutnya, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit dan diangkat ke langit oleh Allah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir
dan penutup para nabi. Yang selanjutnya menerima wahyu berupa Al-Quran. Selanjutnya menghadapi tantangan dari kaum Quraisy. Selanjutnya menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan kasih sayang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya keistimewaan ulul azmi. Yang pertama, kesabaran dan keteguhan luar biasa. Yang selanjutnya menghadapi ujian berat dalam berdakwah. Selanjutnya dijadikan teladan umat manusia. Selanjutnya kisah mereka memberi pelajaran iman, perjuangan dan tawakal. Ya, ini adalah hikmah yang bisa diambil. Pertama, meneladani keteguhan hati para rasul ulul azmi. Yang selanjutnya belajar sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Memperkuat iman dan semangat dalam berdakwah. Kesimpulan, Rasul Ulul Azmi adalah contoh nyata keteguhan dan kesabaran. Tentunya kisah mereka menjadi motivasi untuk kita tetap beriman dan istiqomah. Nah, inilah sedikit paparan materi ini yang telah kita belajar, yaitu tentang Nah, jadi yang ibu paparkan tadi, materi tadi, sudah paham kalian semua? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi ibu rasakan kalian sudah paham semua ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi ini ada tugas kelompok ya. Ini kelompok, kelihatan kelompok. Nah, jadi kan kalian kerjakan kelompok, nanti habis diskusi dengan masing-masing kelompok, nanti kalian tampil ke depan untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Ya, selamat mengerjakan. Sama-sama. Udah siap semuanya? Sudah. Kalau udah siap, kalian presentasi tiap-tiap kelompok maju ke depan. Kita mulai kelompok pertama dulu. Mana kelompok pertama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Mulyani.
Nama saya Nisa Wahyuni. Nama saya Sambil Fitri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kawan-kawan bisa melihat sendiri. Gambar pertama adalah gambar Nabi Ibrahim yang sedang dibakar oleh api. Gambar kedua, gambar Nabi Musa yang sedang membelah lautan. Gambar ketiga, gambar Nabi Nuh yang sedang membuat kapal. Gambar keempat adalah gambar Nabi Muhammad yang sedang membelah bulan. Gambar kelima adalah gambar Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Nah, kawan-kawan, apakah ada pertanyaan? Ini harap kawan-kawan semuanya sudah paham. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok satu kita bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya bernama Nisha Mera. Saya bernama Kisha Fizana. Saya bernama Awu. Saya bernama Tasha Lusti. Kami di sini ingin mempresentasikan keistimewaan Rasul ini. Pertama ada Musa, Nabi Musa AS. Ini ada Nabi Musa membelah lautan merah ketika dikejar Fir'aun. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat dibakar oleh Raja Namrud. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membelah bulan atas permintaan orang kafir untuk menunjukkan mukjizatnya. Dan yang keempat ada Nabi Isa. Nabi Isa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Dan yang kelima ada Nabi Nuh. Nabi Nuh AS ketika membuat kapal kepada kaumnya yang beriman agar selamat dari banjir besar. Cukup sekian presentasi ini. Adakah pertanyaan? Ya. Kami berharap semuanya bisa mengerti. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok. Nah, jadi berdasarkan kelompok tadi yang kalian sudah presentasikan, jadi kita ambil kesimpulan. Tahu nggak apa? Pertama, Nabi ada di pertama Nabi Muhammad alaihissalam. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Musa alaihissalam. Kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi kalian sudah tahu kan? Alhamdulillah. Baiklah anak. Jadi yang kita bahas tadi sudah paham kalian? Sudah. Alhamdulillah. Jadi materi selanjutnya untuk minggu depan ya, untuk baca-baca di rumah tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah. Sudah dibaca ya? Iya. Ya, jadi saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.